Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Jenny Indasari, NPM 220404010084 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, identitas nasional, yang kedua, integrasi nasional, dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusional. Untuk materi yang pertama yaitu identitas nasional. Contoh dari identitas nasional sendiri, salah satunya yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan ciri khas atau karakteristik dari suatu bangsa. Jadi, jika ada suatu bangsa yang mengklaim budaya bangsa tersebut, sama saja bangsa yang mengklaim tidak menghargai kebudayaan bangsa yang diklaim. Contohnya, batik pernah diklaim oleh Malaysia, tetapi Malaysia tidak memiliki bukti yang kuat untuk mengatakan jika batik merupakan budaya milik Malaysia. Hingga pada akhirnya Indonesia melayangkan keberatan dan mendaftarkan batik kepada UNESCO pada 3 September 2008. Dan pengakuan sahnya bahwa batik adalah warisan budaya Indonesia didapat pada 2 Oktober 2009. Untuk materi yang kedua yaitu integrasi nasional. Secara umum, integrasi nasional merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Sedangkan di Indonesia sendiri, banyak terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial salah satunya diakibatkan adanya pembangunan infrastruktur yang kurang memadai atau tidak merata. Ketidakmerataan pembangunan ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah di Indonesia. Ada beberapa wilayah yang maju dan ada beberapa wilayah yang masih tertinggal. Ketimpangan sosial yang dilihat dari segi ekonomi disebabkan karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi di setiap daerah. Selain itu, juga disebabkan oleh akses transportasi menuju daerah tersebut. Misalnya, di Papua, akses transportasi di sana masih sulit, sehingga harga kebutuhan di sana tergolong mahal dibandingkan dengan di Jawa. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga yaitu nilai dan norma konstitusional. Secara umum, konstitusi sendiri merupakan suatu paham yang menganut prinsip di mana perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh seluruh komponen negara termasuk rakyat dan pemerintah. Dalam konstitusi sendiri memuat dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu tatanan negara. Dan dasar dari konstitusi yaitu UUD 1945. Tidak semua negara memiliki konstitusi. Ada beberapa negara yaitu Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Mereka tidak memiliki konstitusi yang tertulis, tapi mereka memiliki aturan yang mengatur dalam negara tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.